ada diskriminasi atau bully itu tidak ada. Soalnya kan saya dilahirkan dari lahir gitu ya, disabilitasnya dari lahir tidak ada kekurangan, kan sampai nggak ada perasaan ada bully kita di sama-sama. Saya berkeluarga di tahun 2000. Waktu saya udah berkecimpung di dunia disabilitas. Nah itu waktu itu sama rekan-rekan temen di kualitas yang jadi koordinator itu yang membuatkan kita dan palsu sampai sekarang udah ini hampir sampai saya ketemu dulu itu saya sama teman saya sendiri yang juga awalnya dari tahun 2009 terus ada Raduan saya juga tuh ya ketemu juga ada Raduan yang selalu membuat membantu saya. Dari situ terintegrasinya kegiatan disabilitas untuk pemikiran kaki. Dia mendorongnya waktu itu kan ada saya sama teman saya Chandra, Taiwan itu kan dia tempatnya nggak batasannya di kaki. Waktu itu dia cerita itu kaki itu mahal, makanya saya ketemu sama dia aja kalau punya investasi atau punya ide kita bikin gitu ya, bikin alat bantu buat temen yang benar-benar membutuhkan soalkan disabilitas yang membutuhkan alat bantu itu kalangan menengah ke bawah. Maka tahun 2010 sampai 2011 kita berjalan untuk menjalankan itu, baru 2012 kita bisa promosi. Kalau saya sama teman-teman di bengkel kali ini nggak ada belajar dulu, kita otodidak. Kita berawalnya ya ada perasaan empati gitu ya, kan dia merasakan, kan kita coba-coba bikin awalnya dari Kanida sama Kanida bikin, cobain, wah ternyata enak juga kita bikin kaki palsu. Emang kesulitannya kebanyakan kan menengah itu kan hal yang dibutuhkan kaki itu kalangan menengah ke bawah. Jadi kendalanya itu banyaknya ingin gratis gitu. Sedangkan kalau dari saya sendiri kan kita dari gratisnya itu dari kegiatan subsidi silang. Ada kegiatan subsidi silang, kita misalkan ada yang beli 3 atau 4, lalu kita bisa sisihkan 1 buat yang membutuhkan kaki. Dan standar wilayah dari harga 1 juta buat anak sampai ada yang 20 juta juga. Kalau di luaran lebih dari harga itu. Kalau kita dari luaran kita jual yang dari kita 6 juta, kalau di luaran bisa mencapai yang 20 juta ke atas. Soalnya kita dibikinnya inovasinya gitu. Kita juga kan bahan-bahan juga kan baru bahan-bahan daur ulang gitu ya. Tapi bisa patuh tuh kerja pakai palsu. Kita sama kekuatannya. Itu kita kelihatannya kan ada jiwa sosial mungkin ya dari teman-teman, maka kita bukannya ingin terlalu komersil juga ada gitu, tapi kita nggak terlalu bikin komersil harganya. Kita dilihatnya lingkungan masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan kaki, orang-orang menengah ke bawah. Kan dari itu ya itu dari kesimpulannya kita bikin produk kaki palsu yang istimewa. Kalau dijumlahkan adalah 1.000 orang, sama yang sosial mungkin ada 300 orang bagi dari kegiatan subsidi silang. Itu dari mana aja? Alhamdulillah kita ini udah
sampai perbatasan Malaysia kita udah mulai dari kawasan Malaysia. Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang belum, nggak ada. Kalau dulu memang sih udah pernah gitu ya. Ini kegiatan ada sama kampus-kampus gitu. Sekarang belum ada. Kalau dia dukanya mungkin bisa diceritakan sih kalau juga banyaknya cerianya gitu ya di KKD ini. Jadi kita sama teman-teman ini walaupun nggak ada kegiatan atau pengerjaan, kita tetap suka gitu ya. Sukanya kita puasa terus gitu mungkin puasa atau kalau lagu selain makan gak makan tetap kumpul gitu teman-teman gitu. Walaupun ya kita dibilang ibaratnya masih membutuhkan juga gitu ya. Segi sekarang ini kan selama dari awal kita buka kita terus masih ngontrak gitu ya sampai sekarang. Yang kita belum ada kegiatan sama kalau di pemerintahan ya. Ya di sini kan teman-teman di sini kan kalau yang udah keluarga istri-istrinya selalu support gitu ya. Ada kegiatan yang di sini bantu kayak ibarat sini juga membantu jualan ada gitu. Jadi istri di bengkel kayak gini ya udah terbiasa mungkin kalau nggak bawa uang juga gitu ya. Ya udah selalu ngasih ada uang sendiri. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya.
Kalau sebelum kecelakaan ya berkecimpung di percaloan terminal di Cibatu Garut. Ya Cibatu Garut dulunya. Ya, selama 14 tahun. Ya 12 tahun. Selama 12 tahun. Itu kejadian lah. Musibah tahun 98 ya. Sebelumnya Kang Indra di terminal. Terminal, calo terminal. Iya. Berarti bisa disebut preman juga dong? Ya, bisa disebut preman gitu bisa. Karena apa? Disabilitas karena kejadian tahun 98 lintas kereta api. Ya, awalnya mah tahun 98 itu ya mungkin nggak tahu, bahkan kalau Indra kan banyak kalau di terminal kan. Nah, dulu kan sempat kabur dari Cibatu ke Bandung. Nah, udah selama aman disuruh balik lagi ke Garut, dan tuh dihadang di sana sama 6 orang, akhirnya berantem. Cuma salahnya lari ke rel, Indranya lari ke rel, harusnya kan ke atas bepar, lari ke rel terus dikejar sampai rel. Ya inget udah di pinggir rel aja, udah keadaan hilang kaki itu sebelah masih utuh, masih ada, cuman hancur. Kalau ini potong di tempat. Walam sih kalau disayang musuh, cuman dulu kan ada saksi lah, ojek sama tukang sate orang Madura. Ya lihat dulu, Indra ini dulu berantem dulu, tapi kan posisinya jauh, tempat berantem sama rel. Ya ingat sudah nggak ada kaki, udah ngerangkak kan rel 2, jadi ngerangkak ke atas. Takut ada kereta lewat lagi gitu, naik ke atas, di tengah-tengah diem gitu. Datang tukang sate Madura, biasa kan lewat jalan, ini lewat rel. Nah kan tempatnya angker, minta tolong ke si tukang sate, cuman kan tukang sate nggak mau nyamperin langsung, lapor ke ronda pasar sama kepolisian. Nah, ya dicari sama pihak kepolisian sama ronda. Ya saya lagi udah nggak sadarkan diri, udah disangkanya udah meninggal, kan dibawa ke rumah sakit. Nah dipakai daun jauh kan, pakai daun jauh, cuman udah ditutup di rumah sakit. Cuman temen penasaran gitu, diangkat, ternyata masih bernapas itu, kata temen teh suruh dibawa ke Garut. Cuman di Garut nggak ada peraturan, ke Bandung Hasan Sadikin. Kecelakaan frustasi kan, sampai mau bunuh diri lah, udah minum baygon, tiner, terjun dari atas. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang alhamdulillah masih hidup itu mungkin. Nah mulailah berpikir setelah orang tua dan tetangga ngomong gitu ya, nasihatin, kalau yang udah lah gitu, sekarang aja gitu, suruh hidup benar lah gitu. Dari situ mulailah ada rasa pingin mandiri lah, pingin bisa sendiri itu dengan keadaan di Pabal. Pakai kaki palsu teh ini udah mulai mau usaha ini, cuman dulu kan 2009 uji coba dulu, belum dipromosikan, diuji coba selama setahun, 2001 sampai 2010 sama Kang Anwar kan, sama Kang Iwan, sama Kang John, dicoba dulu setahun. Nah udah setahun udah kepake lah, layak dipakai intinya mah. Ya kita dipromosi tahun pertengahan 2011 kalau nggak salah.
waktu ya ke orang tua lah minta dibeliin kaki palsu, ternyata mahal, nggak kebeli, itu mahal kan di rumah sakit ya. Nah dulu kan ngidenya dulu bahannya kan PVC dari paralon. Waktu itu di rumah lagi diem lihat ada paralon, nah, kalau dibentuk kaki gimana caranya. Nah akhirnya diakalin gitu, dipikir selama setahun ya, akhirnya sampai sekarang gitu. Karena saya juga sendiri ngerasain gitu, dulu kan pengen punya kaki palsu, aduh mahal ya, beli mahal. Nah saya juga mungkin dia pengen gratis karena ekonominya kan kebanyakan yang orang-orang menengah ke bawah ke sini gitu. Ada buat beli kaki katanya Kang kita nggak bawa bisa makan gitu. Nah akhirnya kita ngadain studi silang itu untuk benar-benar orang-orang yang benar-benar tidak kebeli alat bantu. Jadi kita tetap disurvei dulu, dilihat dulu apakah ini orangnya pantas nggak dikasih. Kalau orangnya datang ke sini HP bagus masa punya HP kebeli yang jutaan gitu. Nah, dilihat dulu lah kalau studi silang. Tiga, cuman kalau anak saya satu, dari saya makan istri kan bawa 2. Di sini, ternyata di sini kebetulan kontrak sebelah, biar deket lah. Nah, kemarin istri kan dagang dulu kan, kalau sekarang libur lah karena anak ini udah mulai ini. Kalau dulu makan istri dagang bakso ikan gitu, atau apalah gitu, pakaian. Bang kalau cukup nggak cukup sih, gali lubang tutup lubang, tetap pinjam lah, ngutang gitu untuk ini ekonomi, masalah ekonomi nggak cukup lah untuk biaya dari hasil kaki palsu untuk biaya risiko istri anak. Apalagi sekarang anak kan satu SMA, SMP sama TK udah masuk gitu. Harus ada duit sekian. Kalau puasa ya kalau nggak ada pemasukan pasti puasa. Cuman jadi di kita mah harus kuat mental tetap, ya kuat perut, kuat pikiran, kuat segalanya. Soalnya kan kalau berdoanya susah, jualan kaki palsu masa harus berdoa semuanya kecelakaan gitu kan nggak mungkin. Coba jadi amputasi kan nggak mungkin. Jadi ngedoanya kayak rumah sakit nggak mungkin kan, seperti dokter banyak yang sakit kan, biar kayak ini nggak tiap hari ada sih, nggak susah sih. Pokoknya sehari dapat atau sebulan nggak bisa ditarget kalau kan. Kalau kadang ada, kadang nggak. Wah udah nggak ada nggak semangat lagi, udah nggak ada semangat hidup lagi. Waktu itu ya nggak mau aja diamputasi, udah nggak mau. Ya nggak mau keluar rumah, tentunya karena banyak masukan, banyak support, terus dibikin kaki palsu. Itu ya mulai bisa berjalan kayak yang lain normal lagi. Ya ada semangat hidup lagi, ada semangat hidup lagi, bisa aktivitas lagi kayak dulu. Kerajinan tangan. Per hari paling 50.000. Ya, paling sehari nyampe 100 ya kerajinan, dapat uangnya 50.000. Dari ya aktivitas hari-hari, bantu banget kaki palsu. Kalau waktu pertama karena punya difabel gini, nggak, karena harus ada yang normal, fisiknya harus normal. Terus kedua coba ditutupin pakai kaki ya biasa lah,
pakai celana panjang, itu ketahuan sehari langsung dikeluarin. Waktu itu kerja di konveksi. Iya kayaknya kayak gitu sih. Kerja biasa, kerja normal ya kayak yang lain diarahin ya kerja, pas ketahuan ya nggak boleh katanya. Oh ya udah. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Disabilitas sejak tahun 2010. Kecelakaan, penyakit, ya. Jadi harus amputasi. Ya kalau perasaannya sih ya, yang namanya tadinya kan normal. Nah terus sekarang jadi disabilitas itu tentu gimana ya? Kayak mental atau apa itulah. Jadi kayak malu, kalau keluar tuh malu gitu. Jadi tadinya nggak berani keluar lah, mengurung diri gitu. Nah setelah pakai kaki palsu ya alhamdulillah dari mental atau itulah mulailah keluar gitu. Jadi rasa malu itu sedikit udah hilang.
Kalau menggeluti angkat berat sih ya dari awalnya tuh 2019 ya. Jadi karena kan saya sering main di bengkel YKDM. Nah dari situ ditawarin gitu. Ya akhirnya tertarik ya karena kan kayak teman-teman yang berprestasi itu ya alhamdulillah secara ekonomi terbantulah. Ya kalau target sih ya kalau maunya sih ya emas, cuma kan kalau ibaratnya melawan senior itu pasti lah ada gimana ya, belum bisa menyaingi. Kalau untuk emas paling di perak dulu lah minimal. Kalau dari atlet kan ibaratnya kan baru, jadi ibaratnya belum ngerasain lah. Nah, kalau untuk itu kayak risiko ini itulah ya kayak sambilan lah, kerja sambilan apa aja dikerjakan. Kalau ada ibaratnya teman ngajak jualan ikut, kalau ada yang non disabilitas ya. Ya memang sekarang sudah mulai gaung NPC ini sudah mulai mencuat lah. Jadi setelah kemarin digelar ASEAN Para Games, SEA Games, dan kemarin ada Pekan Olahraga Nasional, dan waktu itu 2016 Jawa Barat sebagai tuan rumah, akhirnya banyak penyandang disabilitas yang punya potensi ingin bergabung di NPC. Ya untuk saat ini kami selalu berjuang, terus berjuang untuk kesetaraan. Tinggal kadang-kadang ini kadang-kadang pemerintah sendiri, apalagi di tingkat daerah ya, kabupaten kota itu kadang-kadang melupakan apa terlupakan lah dengan keberadaan NPC ini. Ya memang yang udah senior, yang mereka sudah tidak mampu, itu beberapa atlet kita tarik untuk menjadi pelatih. Tapi kalau di NPC itu tidak ada batasan usia. Jadi selagi mereka masih mampu dan bisa mengalahkan juniornya, mereka dipersilakan untuk tetap menjadi atlet. Tapi karena kadang-kadang kan kondisi sendiri yang tidak mendukung lah untuk bisa berprestasi di olahraga ini. Soalnya kalau kita batasin usia, itu sulit untuk mencari bibit atlet seperti itu lagi. Jadi kan NPC ini kan spesial. Jadi yang disabilitas tangan itu nanti ketemunya juga dengan disabilitas tangan.